Di Sidoarjo itu UKM data 2020 sekitar 206.000 UKM ya. Tetapi saya selama di 10 tahun di Sidoarjo saya rasa lebih lah dari 200. Sidoarjo adalah barometer kabupaten UKM terbesar di Indonesia. Jadi hampir 80% ekonomi di Sidoarjo ini adalah UKM. Tapi untuk akses ke perbankan mereka sangat kesulitan. Kalau kita dipercaya perbankan, tolong menjaga amanah. Harusnya pemerintah itu mampu menekan bank-bank tersebut untuk menyalurkan kredit UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo Level Up. Tahun 2021 sudah berlalu, tentu menyisakan cerita yang begitu menyedihkan ya, terutama untuk teman-teman yang bergerak di bidang usaha. Nah, di tahun 2022 ini sudah banyak ya, saya yakin teman-teman yang mau melanjutkan usaha atau mau berencana melakukan usaha sudah punya gambaran kira-kira nanti di tahun ini pasti ada hal yang baru lah. Nah, kebetulan hari ini kita akan banyak mengupas tentang peluang, bagaimana UKM, bagaimana membuka usaha. Ini sudah ada Mas Laroy Bafi. Ini rada angel jenenge. Unik ya. Ini nama-nama dari luar Jawa, Mas ya? Enggak sih. Asli ya. Laroy Bafi itu kan surat Al-Baqarah. Oh, gitu. Laroy Bafi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi beberapa momen memang ini identik dengan nama di Indonesia Timur. Betul, makanya dia agak susah. Mas Laroy ini adalah seorang praktisi UKM, seorang pengajar, banyak bergerak di bidang pelatihan, terus memberikan reinforcement ya. Untuk usaha ya, Mas ya. Usaha, terutama di ini ya, microbanking ya. Microbanking ini penting untuk tahun 2000 kemarin, 2021 kemarin itu banyak teman-teman, terutama ya teman-teman usaha ya di kalangan PKL, UKM itu rasanya kayak aduh, ceritanya sedih terus itu, Mas. Iya, saya juga saat ini masih pegawai di BUMD, jadi tahu persis. Saya juga pelaku UKM, punya usaha kecil-kecilan. Jadi 98, 2008 dan tahun 2020. Jadi 3 fase ini yang paling berat untuk UKM adalah tahun 2020 pandemi. Mulai 2020 kemarin tuh ya? 2020, hampir omset turun, bukan lagi 30, 50, hampir 90% omset turun. Beberapa nasabah yang di mall kayak di Ciputra, di PTC, Lenma kan ditutup sehingga hampir ada 6 bulan mereka banyak yang tidak kerja sehingga tidak ada pendapatan. Luar biasa, pandemi yang sangat luar biasa. Luar biasa. Itu pengalaman yang mungkin nggak pernah terbayangkan ya. Rata-rata seperti itu. Mereka usaha dan sudah 10 tahun, 20 tahun dengan kondisi saat ini hitungan bulan langsung yang sudah dirintis bertahun-tahun rasanya langsung habis gitu. Ini sebenarnya persoalan tidak saja dialami oleh teman-teman UKM juga menengah, juga industri besar juga terdampak ya. Sama. Cuman kalau terasa itu untuk teman-teman yang UMKM ini ya. Tapi yang gini, Mas. 98 saya kan belum kerja di perbankan ya. 98 itu saya punya usaha, bukan saya, keluarga kami punya usaha kecil-kecilan, ada 4 usaha. Tapi pada waktu krisis moneter 98, usaha itu masih jalan. Ada penurunan omset ya sekitar 30%-an. Kemudian 2008 saya baru masuk di perbankan. Kan gelombang ekonomi waktu itu ya. Ada penurunan juga tidak signifikan. 2020 penurunan sangat signifikan. Tapi yang aneh, di setiap perbankan untuk target lending, target kredit UKM semuanya masih di atas 20%. Artinya semua terpenuhi target. Terpenuhi semua. Beberapa teman-teman saya kontak di perbankan, di BUMN BUMD semuanya di atas 20% pertumbuhannya. Bahkan untuk tahun 2022 kemarin saya telepon di tempat saya 38%, harus tumbuh 38%. Di bank BUMN lainnya saya cek di atas 30% semua. Jadi UKM itu usaha yang paling tangguh dengan segala keadaan ekonomi. Sebenarnya seperti itu. Jadi kayak UKM itu kan
tidak harus misalnya ya jualan di di mall. Ya. Ketika ditutup, mereka akan buka usaha sendiri di rumah. Usaha online. Iya. Jadi tetap survive, yang survive penting berjalan dulu itu ya. Beda kalau usaha-usaha yang kita tahu, usaha yang sudah menengah atas ya. Kalau sudah mall tutup ya sudah selesai ya. Tidak bisa bergerak. Jadi UKM ini saya salut karena ketangguhannya. Tetapi di sisi lain pemerintah atau birokrasi kita kurang support terhadap usaha UKM. Saya lihat seperti itu. Contoh aja di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo itu UKM data 2020 sekitar 206.000 UKM ya. Tetapi saya selama di 10 tahun di Sidoarjo saya rasa lebih lah dari 200. Dengan jumlah penduduk 2 juta, di mana demografi penduduk itu 1 juta laki-laki dan 1 juta perempuan. Kombinasinya 50, sekian dengan perempuan 49, sekian. Berdasarkan survei di lapangan yang saya ketahui, kalau cuma UMKM jumlahnya 206.000 itu masih belum signifikan. Harusnya lebih gede lagi. Harusnya lebih. Setahu saya sekitar 400 sampai 500.000 UKM yang ada di Sidoarjo. Apalagi Sidoarjo adalah barometer kabupaten UKM terbesar di Indonesia. Kita bayangkan saja 500.000 UKM punya istri jadi 1 juta, punya anak 1,5 juta. Jadi hampir 80% ekonomi di Sidoarjo ini adalah UKM. Tapi untuk akses ke perbankan mereka sangat kesulitan. Nah, itu yang sering jadi keluhan kan itu Mas ya. Gini. Saya punya contoh ya. Saya waktu pegang Surabaya, sebenarnya ini pilot projectnya Bu Risma, cuma akhirnya tidak tahu dijalankan atau tidak ya. Jadi di pasar ini contoh ya. Bukan bermaksud saya mengunggulkan sana atau mengunggulkan sini ya. Ini kita ngambil positifnya saja. Di daerah Manyar itu ada pasar, kurang lebih di situ ada 30 member, 30 anggota ya. 20 jualan pagi, 10 jualan sore ya. Di situ ada koordinatornya. Nah, koordinatornya ini mengkoordinir para member, para anggota diuruskan SIU, diuruskan surat-surat legalitas sehingga mereka diakui di finance, di perbankan. Salah satu persyaratannya kan. Persyaratan ya. Jadi SIU-nya sudah komplit. Terus selain jadi koordinator, dia itu mengedukasi anggotanya. Kalau kita nanti bisa masuk ke perbankan, tolong pembayarannya harus berusaha tepat waktu. Betul. Malah dari 30 ini sebenarnya ada kurang lebih 37, yang 7 dikeluarkan. Jadi dia itu tidak hanya menjadi koordinator, tetapi juga mengedukasi PKL. Kalau kita dipercaya perbankan, tolong menjaga aman. Bahkan dia sampai melakukan dalam tanda kutip pressure ke anggotanya. Kenapa kamu nggak bayar? Gini. Jadi yang semula 37 sekarang tinggal 30 yang eksis, itu semuanya ngontrak, sekarang sudah punya rumah semua. Bahkan beberapa bank mikro menegosiasi ke dia, pindah dia sini aja bu, karena dianggap kondisinya bagus. Jadi maksud saya di Sidoarjo itu PKL-nya sangat banyak. Perlu ada suatu koordinator, ya kan? Saya punya plan. Yang pertama itu mungkin membutuhkan kos yang sangat besar ya. Saya kan pernah disekolahkan di Sumatera. Kebetulan mentor saya dari Jerman, 2 bulan sekolahkan. Jadi dia melakukan penelitian di Indonesia. Di Indonesia itu jumlah UKM-nya banyak, tapi tidak terstruktur. Ya. Dia punya metode namanya Sparkassen Bank. Sparkassen Bank itu bank BPD, seluruh bank BPD di Jerman dijadikan satu, namanya Bank Sparkassen. Jadi pemerintah melalui dinas koperasi itu dibentuklah suatu big data, jadi database, di mana RT itu satu RT A berapa jumlah UKM-nya, RT B kemudian dimasukkan di input di desa, desa kemudian akan dijadikan satu di kabupaten. Di situ ada detailnya, jadi nicknya, nama sektor usaha. Jadi misalnya Sidoarjo ada dana sekian, misalnya kayak kemarin ini Sidoarjo ada dana sekitar 30 miliar dimasukkan ke Bank Delta Arta untuk disalurkan KUR. Akhirnya yang di lapangan yang dapat KUR itu aja, saudaranya si A, saudaranya si B ya. Maksud saya kita ratakan lah.
semuanya berhak mendapatkan, ya kan? Iya. Selama masih menjadi KTP Sidoarjo, semua mendapatkan modal yang diberikan oleh pemerintah melalui database. Database di sini kita lihat, untuk tahun 2020 sektor ekonomi yang bergerak misalnya kesehatan, kita tinggal searching aja. Database-nya sudah muncul. Betul. Enak untuk pengklasifikasian, terus pendistribusian itu. Betul. Yaitu yang tidak ada saat ini seperti itu, sehingga akses ke perbankan sangat sulit. Itu satu persoalan Mas ya. Satu persoalan. Dari pemerintah sendiri harus membuat big data, dinas koperasi, data UKM Sidoarjo yang presisi, dan surveyornya harus adalah orang yang mengerti tentang mikro, karena di situ harus disurvei pendapatan ibu sebulan berapa, pengeluarannya berapa. Dari situ kita sudah tahu. Kita kalau punya dana misalnya 50 miliar, kita mau salurkan ke usaha apa? Ini adalah UKM yang bergerak di pertanian, tinggal searching aja, di situ sudah kelihatan. Muncul semua. Iya, tinggal dikontak aja di email atau di telepon, di SMS, suruh ke bank. Dan pemerintah kurang menekan ke bank yang ada di Sidoarjo. Misalnya pemerintah punya power menekan bank, di sini kan bank banyak ya, hampir 10 lebih ya. Harusnya pemerintah itu mampu menekan bank-bank tersebut untuk menyalurkan kredit UMKM berdasarkan data. Nih, Pak, bank kamu tak kasih nih data, tolong disalurkan. Bank kan secara otomatis senang, lebih enak, sudah dimudahkan itu kan. Tinggal ngerjakan saja. Tinggal kita mendidik UMKM bagaimana sih agar kredibel di perbankan. Selama ini intinya gitu ya. Banyak PKL yang bagus, saya punya beberapa nasabah yang luar biasa. Usaha jamu punya 15 outlet, itu mampu mengangsur per bulan 310 juta angsuran loh itu per bulan. Tapi pencatatannya tidak ada. Pencatatan masih manual, tradisional itulah. Jadi, tapi kemampuan membayar cicilan tanggungan itu cukup besar untuk angka 350. Satu bulan itu, hampir satu bulan beli Innova itu mampu dan lancar dan lunas. Itu ikut saya 2009 sampai detik itu masih ikut. Tapi sekarang beliaunya sudah mengurangi karena sudah umur ya. Mengurangi. Jadi tak lihat di situ. Terus kemudian dari sisi perbankannya untuk lebih berhati-hati, karena banyak usaha-usaha kecil itu rusak karena orang perbankan besar. Justru karena orang perbankan. Gini, logikanya seperti ini. Pressure terlalu besar, target terlalu besar. Betul, target terlalu besar. Yang nasabah itu layak mendapatkan 50 juta, ya kan? Karena untuk memenuhi target bisa dinaikkan. Ini loh. Jadi mungkin tanpa memperhitungkan kemampuan nasabah dalam membayar. Betul. Akhirnya UKM ini banyak yang gulung kuming, menggali kuburannya sendiri. Sementara kalau orang sini dapat kredit itu senangnya luar biasa. Dikasih berapapun kalau bisa nambah gitu ya. Gitu loh. Jadi PKL kita kalau dapat dari bank A, dapat lagi bank B, suatu kebanggaan. Dapat lagi bank C, tapi sebenarnya padahal itu kalau tidak diimbangi dengan kemampuan produksi yang bisa menghasilkan kemampuan bayar sesuai tanggungan, kan sebenarnya bumerang juga untuk UMKM. Betul, iya. Jadi ada dua sisi yang PKL harus berbenah, administrasi minimal lah. Transaksi tiap hari ditulis ya, di buku jelek-jelekan aja ditulis untuk pembukuan sederhana lah, misalnya sederhana. Andai kata ke depan dia mau mengajukan ke bank, itu pasti ditanyai seluruh bank. Bu, ada omsetnya, catatan pasti ditanyai. Yang kedua, agar tetap iklim UKM tetap sehat, tolong teman-teman di perbankan, di finance ini mengukur benar-benar kemampuan dari PKL. Untuk validasi kemampuan di perbankan siapa sebenarnya untuk bisa mengawasi kayak gitu, kemampuan bank memberikan bantuan misalnya sesuai dengan kemampuan orangnya, itu kan juga harus ada pengawas misalnya gitu. Ya, audit ya. Tapi kan selama nasabah ini yang mengajukan ini pencatatannya ada, pembukuannya ada sih tidak masalah. Tidak masalah. Poinnya di situ. Takutnya kan sekedar ngejar target itu kan sembarang ngasih pokoknya terpenuhi. Iya, betul. Jadi PKL untuk saat ini apabila ingin mendapatkan akses di perbankan, yang pertama dilakukan adalah satu, harus membuat administrasi sederhana. Yang bagus ya. Jual soto hari ini laku 200 porsi, satu porsinya 15.000. Jual es teh dapat 200 gelas,
satu ST-nya 4.000, itu aja, Ya. simple. Pentingnya sosialisasi bagaimana melakukan pembukuan sederhana itu kan juga penting kalau Betul. itu. Nah, selalu yang menjadi persoalan, saya yakin banyak orang mesti berpikiran mau usaha tapi susah, cari modalnya mesti kesusahan, ke bank nggak ada jaminan, atau selalu pertanyaannya klasik gitu, mentok urusannya gagal di bank. Sebenarnya persoalannya apa sih kalau teman-teman kayak gitu? Nggak ada sih. Jadi gini, yang pertama ini juga untuk teman-teman di perbankan ya. Jadi jangan terlalu kita itu berpegang teguh kepada BPP ya. Kalau BPP itu harus gini, harus gini, harus gini. Di lapangan tidak seperti itu. Jadi saya sering membiayai usaha yang notabene dia bagus, tapi secara BPP tidak memenuhi syarat. Misalnya pencatatannya amburadul, ya kan? Tapi secara omset dia besar. Pengusaha soto satu hari itu dia dapat uang 5 juta. Bayangkan, karyawannya 7 orang. Dia bayar karyawan aja 750.000. Satu hari dapat 4 juta, 5 juta, luar biasa. Tapi di beberapa bank dia ditolak karena hanya sekedar administrasinya tidak ada. Memang UKM itu kan seperti itu ya, unik ya. Administrasi nggak ada, jaminan nggak ada. Nah saat ini kan pemerintah sudah melonggarkan dengan adanya KUR ya. KUR itu untuk beberapa bank beda saja, tapi sebagian besar itu sama. Untuk 50 juta ke bawah KUR itu tidak memakai agunan. Tanpa agunan, untuk di bawah 50 juta. Betul, tanpa agunan. Tapi si bankersnya, analisnya pasti nggak sembarangan dong ngasih 50 ya. Di 50 kan disebarin cepat habis. Tapi kan harus benar-benar memilih usaha yang qualified, usaha yang benar-benar bagus. Nah disinilah peran seorang analis. Jadi jangan melulu kita itu terlalu textbook, kasih ke teman-teman UKM yang punya potensi tanpa jaminan, kasih aja. Tidak perlu besar. Saya beberapa kali mencoba, usaha ini bagus, saya kasih dulu 10 juta, bertahap setahun lagi 20 juta, sama mengajari dia. Jadi jangan serta-merta, ini nggak qualified sudah, tinggal kasihan. Padahal mereka itu kalau tidak ada yang mengajari untuk ngangsur di perbankan, tidak akan besar. Jadi sisi UKM-nya juga harus berbenah dengan pencatatan admin sederhana, manajemennya ya. Manajemen, sisi perbankannya juga analis harus berani mengambil langkah. Saya yakin ini akan besar usaha ini. Jadi dan luas ya. Betul. Tidak terlalu kaku dengan aturan misalnya gitu ya. Nah ini sementara untuk teman-teman UKM ini sebenarnya peluang gitu kan. Yang penting kan kalau bank itu kan selalu menyediakan anggaran lah untuk bantuan UMKM itu ya. Yang penting untuk bisnisnya sendiri itu harus memang ditata lebih tertata lagi lah ya manajemennya. Ketika mengajukan ke bank, itu bank lebih mudah untuk melakukan approve misalnya kayak gitu ya. Betul iya. Nah persoalannya untuk yang baru misalnya gitu, bagaimana untuk teman-teman yang baru merintis gitu? Itu kan mesti membutuhkan juga suntikan dana misalnya gitu. Apakah bank juga memungkinkan kebijaksanaan untuk yang baru merintis kayak gitu? Ada, di beberapa bank ada produk yang dimana minimal merintisnya itu minimal 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan usaha itu sudah bisa dibiayai dengan skema-skema yang hampir sama lah dengan beberapa bank dengan KUR, mirip dengan KUR. Jadi minimal usaha 6 bulan, asal yang menjadi poinnya adalah administrasi keuangannya harus ditata. Kembali ya, kuncinya di administrasi keuangan. Kalau yang mau merintis, untuk yang usaha ini baru belum ada program. Dulu ada di bank saya dulu ada. Jadi kalau yang usaha namanya startup, tapi nggak besar ya, maksimal 5 juta ya. Untuk startup usaha yang baru saja dijalankan atau mau dijalankan. Itu ternyata tidak sukses. Produk itu tidak sukses karena kalau kita memulai usaha itu kemungkinan besar antara berhasil atau tidaknya kan 50 tahun ya. Tapi kalau sudah jalan 6 bulan kelihatan ini betul di situ. Jadi akhirnya produk itu ditarik lagi karena itu tadi setelah kita trial di lapangan itu nggak bisa ini. Harus tetap masa evaluasinya harus 6 bulan. Ini jadi penting wawasan ini bahwa sebenarnya siapapun teman-teman yang pelaku di UKM ini ada peluang kalau di bank. Yang penting usahanya jalan minimal 6 bulan, administrasi keuangannya sudah jelas. Itu saya pikir sudah modal awal untuk maju. Modal awal. Pasti insya Allah itu
approval lah kalau ada itu ya. Terus kemudian yang tentu saja di bank itu ada slip ya, BI checking ya. Track record pembayaran kita pasti. Mulai lahir sampai detik hari ini kan pasti keluar ya. Jadi kalau bisa berusaha apapun yang terjadi, karena usaha itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Ya ada sih memang bisa berdiri, tapi untuk saat ini rata-rata harus berdampingan dengan lembaga pembiayaan. Kalau bisa untuk berkembangnya bisa lebih cepat, kemudian expandnya juga bisa lebih besar. Ada beberapa usaha yang modal sendiri ada, tapi sudah tidak banyak. Tapi rata-rata sekarang 90% semuanya menggandeng perbankan. Ini sekarang lagi eranya digital, Mas. Tentu UMKM juga termasuk, mungkin teman-teman yang bergerak itu mungkin juga berpikiran apakah mungkin gitu loh ya perkembangan yang virtual ya. Bisnis sekarang kan nggak melulu fisik ya, apalagi banyak teman-teman yang jualannya lewat online. Nah itu memungkinkan juga ya untuk pengajuan kredit di bank. Mungkin kemarin saya juga MOU dengan JNE ya, JNE Indonesia Timur, kebetulan dengan pimpinannya kan teman kuliah. Jadi dia ngobrol dengan saya, gimana nih kalau di JNE kan aku punya ini press list orang yang kirim per bulannya berapa kali, aku punya press list. Database-nya ya. Betul. Kamu tak bantu di situ. Tetapi kamu juga membantu aku menawarkan ke nasabahmu untuk memakai JNE. Jadi simbolis mutualisme ya. Ternyata luar biasa, dikasih press list tersebut saya sampling, ada itu pengusaha ini ya. Pengusaha tanaman yang dulu omsetnya itu paling sehari itu kirim 1 juta 1,5 juta. Sekarang 1 bulan tembus 1 miliar lebih. Biaya pengirimannya aja 1 miliar. Saya juga baru tahu bisnis online itu ternyata lebih gede ya. Pangsanya se-Indonesia, mungkin sampai luar negeri memungkinkan ya. Jadi sekarang itu banyak orang kaya tapi nggak kelihatan kerja. Banyak sekali sekarang. Saya baru tahu. Beberapa itu tak lihat terus di Nganjuk itu handicraft ya, kerajinannya. Kalau kita tahu topi Pak Tani ya, topi Pak Tani itu loh, besek itu loh, paling 15.000 ya. Dia dikirim ke Eropa, dijual 3 juta. Laku itu. Luar biasa. Iya, benar saya kan lihat sudah bergeser ya. Eranya sudah berbeda. Sudah bergeser. Ya. Yang dulu kita itu kerja itu jam 7 pulang jam 4. Konvensional sekarang jadi lebih apa? Karena era digital ya, semua jadi lebih tidak ada batasan waktu. Betul. Kapanpun mereka gerak terus karena online pasarnya 24 jam. Sekarang kan juga gitu, bis konveksi ya. Kaos di sini berapa sih? Polo shirt paling 100.000 ya. Teman saya bisa kirim di Amerika harga 500-700.000. Dia per tahun mampu beli rumah satu. Saya juga heran. Karyawannya nggak banyak, 7. Jadi kok bisa kamu bisa jual tinggi? Ya karena ini perbedaan speed mata uang. Yang penting memang kemampuan memproduksi dengan kualitas bagus, harga bersaing, saya pikir peluang masih terbuka luas. Betul. Apalagi sekarang kalau jualan konvensional mungkin di wilayah tertentu ya, lokal ya, tapi kalau sudah online itu semua terbuka. Yang penting kan bagaimana produknya itu dikemas bagus mungkin. Terus apalagi yang tadi kaitannya sama pengajuan kredit harus diimbangi dengan catatan keuangan minimal lah yang ada terbakukan gitu ya, terbuka sederhana. Itu kunci untuk syarat ya mungkin ya bisa dikatakan untuk ketika mengajukan kredit ke bank. Nah sekarang misalnya gini, kalau mungkin barang sudah kelihatan Mas ya, bisnis topi ya seperti tadi baju. Nah kalau yang virtual kan ada juga sekarang lagi kripto misalnya gitu, ada saham, itu masih mungkin kan juga nggak untuk pengajuan kredit? Kalau saham belum pernah ya terus terang biaya tapi YouTuber. Itu juga. Ini kan lagi rame juga ya. Saya juga nggak nyangka ya sekarang YouTuber saya juga kaget juga loh. 1 bulan rata-rata 6 juta, 7 orang juta. kaya baru Indonesia rata-rata bergeraknya di situ. Betul. Makanya saya lihat kita baca artikel ya itu siapa itu Atta misalnya biasa itu. Biar pendapatannya Raffi Ahmad. Itu udah bukan UKM lagi tuh kan. Iya, sudah naik kelas lah ya. Tapi kalau levelnya kita mungkin itu masih wawasan baru ya, ternyata kalau bisnis seperti itu ternyata juga dimungkinkan untuk pembiayaan dari bank ya. Sangat dimungkinkan. Yang penting itu tadi lah ya, legalitas penting satu. Legalitas. Itu wajib kalau legalitas ya. Legalitas wajib. Kemudian pencatatan keuangan. Itu aja sih. Kalau jaminan itu bisa sama jalan ya.
Nggak mutlak ya kalau apa? Nggak mutlak. Kadang bank itu sampai berpikir Pak beliau rumah tak biayai. Bahkan seperti itu. Kalau usahanya bagus itu sering di lapangan. Sementara kan seringnya kita itu aku mau mengajukan pinjaman tapi nggak punya agunan, mesti selalu keluarnya seperti itu gitu. Padahal itu masih terbuka peluang. Terkotak di situ kita. Banyak beberapa UKM yang saya tangani, saya lihat orang ini potensial. Yang semula dia ngontrak, Pak beli atau tak tukokno. Loh iya Mas bisa beli 200 juta, 300 juta. Akhirnya punya rumah, punya ruko. Dan ini filosofi kita di lembaga keuangan ada kebanggaan sendiri, ada satu prestasi sendiri. Misalnya UKM itu berhasil sukses, luar biasa itu menjadi portofolio bagus lah untuk perbankan misalnya gitu. Perbankan itu makanya teman-teman istilahnya kalau kita berdasarkan PBB lembaga keuangan itu kita mencairkan kepada usaha yang sudah jalan. Secara BPP memang gitu. Tadi usaha nggak jalan jangan dikasih. Nah, tapi kita harus berpikir out of box. Nggak zamane biayai usaha sing wis gede iki gaya apa kan ya. Di sisi sebelah luar banyak usaha yang berkembang akan besar memerlukan campur tangan kita di situ. Jadi sebagai seorang bankers harus berani masuk ke situ. Kita tahu BRI BRI itu luar biasa ya. Cara biayainya itu dia itu ngelihat orang ini akan besar dia tahu. Saya dulu kebetulan digembleng di BRI 4 tahunan ya. Saya ilmunya luar biasa. Jadi dia itu mampu menganalisa, memproyeksikan ini 3-4 tahun orang ini besar. Ternyata benar besar. Ketika besar, bank lain mau ngambil dia mesti bilang gini. Dulu aku waktu membina dari kecil sambil di PKL kemana aja Bang, nggak ada yang mau sama aku. Sekarang sudah depotku restoku sudah besar, kalian semua pada datang seperti itu. Jadi mulailah untuk para lembaga keuangan untuk berpikir terbuka, berpikir lebih berani, tanda kutip ya, bukan berarti berani asal tubruk aja, bukan. Lebih berani menganalisa di luar aturan. Untuk audit pasti memahaminya di luar aturan, tapi tetap pada keyakinan ini akan besar. Pasti semua lembaga keuangan pasti merasakan orang ini bisa dipegang. Kajiannya ya. Betul. Orang ini mampu untuk besar. Orang ini segitu-segitu aja. Itu pasti gitu. Luar biasa Mas Loy. Hari ini banyak manfaat untuk kita, terutama untuk teman-teman yang pelaku UKM. Karena sebenarnya peluang untuk berkembang itu sangat dimungkinkan. Ini perbankan juga dengan potensi memberikan bantuan ke UKM itu kan juga besar. Yang penting itu tadi ya kuncinya untuk pelaku UKM-nya sendiri, perbaiki kualitas produk, dibantu dengan keuangan yang minimal ada catatan lah. Ketika mengajukan ke bank itu bank enak untuk melihat kemampuan orang ini punya potensi nggak untuk berkembang atau tidak gitu ya. Termasuk juga nanti pihak banknya ini juga harus lebih luas lah dalam melakukan pemberian bantuan, tidak terlalu kaku. Ini nggak ada syarat-syarat, kurang sedikit aja mungkin masih bisa sih. Nah ini kayak seperti itu tugas siapa ya Mas untuk mengedukasi semua itu kan? Nah, tadi kan itu harusnya seperti yang di Surabaya ya, di Pasar Manyar itu luar biasa, koordinatornya luar biasa. Dia itu sering sharing dengan lembaga keuangan, dia sering main di bank A, di bank D, dan itu jalannya bagus. Memberku, anggotaku ini harus apakan Mas biar qualified di perbankan. Seperti ini Bu, seperti ini. Lah dia itu mengedukasi. Sekarang gini, hari ini lalu berapa ditulis, diajari itu semuanya. Jadi 30 orang itu diajari. Sehingga ketika orang bank datang, sedino aku piro Bu sampean? Datanya ada, jelas. Ini ada data. Jadi cepat kita. Jadi sampai sekarang dari 30 orang rata-rata itu mendapat pembiayaan 100 jutaan. Bayangkan sudah 3 miliar 30 orang. Dulu yang mereka ngontrak, sekarang mereka sudah punya rumah. Nah maksud saya di PKL khususnya Sidoarjo itu perlu koordinator, tidak hanya sekedar koordinator, berani teriak-teriak di depan tapi juga mampu memberikan edukasi, pendidikan, kawasan untuk semua, untuk kebaikan semua gitu kan. Nanti kalau sistem itu sudah jalan, siupnya jelas, administrasi keuangannya sederhana, bagus, dicari. Bukan dia yang masukkan aplikasi ke A, ke B, ke C, tidak. Banknya sendiri yang datangin ya. Iya, pasti nyari. Pak, nyekel wong piro Pak? Wong 50, wong 100. Sekarang kita lihat Taman Pinang, itu kalau 100
PKL itu ada lebih Pak. Ya. Itu kalau dikelola dengan baik, bayangkan pasti bank berbondong-bondong ke sana. Wes tak kasih aja 10 jutaan semua bertahap naik seperti itu. Tapi ya juga gitu, koordinator harus mampu mengedukasi, meyakinkan ke pihak bank bahwa ke depan itu tidak terjadi apa-apa. Andai kata terjadi apa-apa, harus bicarakan solusi bersama. Betul. Artinya memang gini, sekarang ini kalau melihat penjelasan dari Mas Loli, peluangnya sangat besar gitu loh. Dimungkinkan semuanya bisa berkembang. Banknya sangat proaktif, UMKM-nya tinggal mau nggak gitu loh, meningkatkan kualitas produknya, menjaga produknya, disertai dengan kemampuan manajerial sederhana. Itu untuk ketika mengajukan ke bank sangat gampang gitu. Iya, cuma saat ini kan kita lagi mencari, itu kan kos yang sangat tinggi ya, mendidik koordinator itu kos sangat tinggi. Kita mencari siapa yang bisa gitu loh. Saya punya proyek kecil-kecilan, saya menyisikan sebagian dana ya sekitar, ini baru ya, mungkin untuk teman-teman kita yang sudah berhasil, sudah sukses, sebenarnya sudah banyak sih, Pak Dahlan Iskan, juga social planner namanya ya. Jadi misalnya menyisikan dana nggak besar-besar aja lah, 50 juta, kita cari orang sekitar kita yang dia itu orangnya jujur, amanah ya. Saya ini test case, tetangga jualan motor, ya kan, dia keterbatasan dana, dia cuma mampu beli 3-4 kendaraan. Kalau itu tidak laku ya sudah berhenti. Sering tak tanyai, Pak, kenapa Kak barangnya kayak gitu, Kak nambah? Barang banyak Mas, dana nggak ada. Oke, gini, sekarang kalau ada, kabari saya, nanti tak beli, jualan, nanti untungnya terserah 50-50 atau mbok PKB ya enggak apa-apa. Nah, maksud saya untuk pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil, cobalah melakukan social planner kepada lingkungan sekitar ya kan. Kan nggak melulu harus lembaga keuangan yang membantu ya. Banyak saudagar atau pengusaha-pengusaha di Sidoarjo itu sangat banyak. Menyisikan nggak banyak-banyak lah, mungkin 50 atau 100 juta ke lingkungan sekitar ya, yang dianggap orangnya amanah ya. Itu aja kan sama aja sangat membantu usaha kecil ya. Sangat membantu usaha kecil dengan sistem pola bagi hasil atau sistem pola apa asuh macam-macam, yang penting apa asuh ya, seperti itu harus mulai kita galakkan, mulai kita kampanyekan. Jadi semua bergerak untuk membangun UKM secara masif. Yang pertama dari lembaga keuangan juga harus berani tadi melakukan pembiayaan di luar kota. Kemudian di sisi lain para saudagar-saudagar kaya Sidoarjo ini juga harus melakukan social entrepreneur tadi, membantu sesama dengan cara yang membantu mereka ya. Nah, seperti itu. Saya kira kalau UKM bergerak ya, sekarang kalau perbankan target pertumbuhan 30%, pertumbuhan ekonomi kita adalah 7%, sedangkan target untuk lending itu 30%. Bayangkan kalau UKM Sidoarjo ini gerak, pertumbuhan ekonomi sudah bukan lagi 1 digit, di atas 10% pasti itu. Tapi itu tadi, kenapa petinggi-petinggi kita itu UKM kurang digarap? Hanya ketika ada event 2024 baru saya ini UKM, saya ini ya peduli seperti itu. Coba ini digarap jauh-jauh hari, digarap yang benar, UKM ditata, dibikin database, dibikin koordinator, mungkin pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo luar biasa. Mudah-mudahan Mas, dengan acara podcast ini membuka pintu wawasan kita bahwa banyak cara untuk membantu. Ini misalnya tadi ya, bagaimana para teman-teman yang punya kemampuan lebih secara ekonomi dengan social planner-nya bisa membantu sama untuk membantu mewujudkan mimpi bersama-sama itu. Betul. Untuk kemajuan Indonesia khususnya Sidoarjo, bergerak dari UMKM untuk menopang kekuatan ekonomi nasional. Saya pikir luar biasa hari ini ilmunya, Mas. Ini bagi saya, terutama saya, menambah wawasan. Mungkin sahabat-sahabat Golkar juga yang punya rencana mau mengembangkan bisnis, ini sebenarnya peluangnya besar. Yang penting ada kemampuan dari kita. Kalau sistem sudah memungkinkan membantu, rasanya tinggal jalan aja lah. Niat bagus, insya Allah lah pasti akan juga nanti akan menemukan jalan yang bagus. Terima kasih Mas, luar biasa hari ini. Terima kasih Mas.